Sebagian besar yang saya tulis itu, hampir semuanya, itulah yang terjadi. Kecuali kalau kita dapat dokumen baru. Misalnya, kalau ada orang Indonesia mau tahu apa yang dilaporkan agen Cina ke Beijing, mereka harus belajar bahasa Cina. Apakah PKI terlibat? Ini bisa jadi bahan perdebatan. Atau ini lebih banyak inisiatifnya Aidit dan teman-temannya. Menurut saya, PKI tidak bisa tidak terlibat. Kenapa? Karena Aidit seperti semua pemimpin komunis zaman itu telah menjadi diktator. Tak adanya buzzer menunjukkan ada yang piara. Karena buzzer ini mungkin ada buzzer yang mantan wartawan bodoh, kekurangan uang jadi buzzer. Ada mantan aktivis, mantan LSM sama jadi buzzer karena butuh uang. Ada buzzer yang dosen. Mengenai penyekatan dan penanganan terhadap masyarakat, terhadap pedagang, PKL, toko. Saya minta kepada Polri dan juga nanti Mendagri kepada daerah agar jangan keras dan kasar. Dan stigma yang diberikan bahwa hati-hati dengan dokter dengan anak PKI itu mungkin maksudnya Orde Baru waktu itu supaya saya hancur, supaya mungkin anak-anak saya tidak makan karena pasien tidak ada yang datang dan macam-macam supaya saya stres atau mungkin mati. Jadi kesimpulan saya, kalau gitu PKI itu berpihak pada rakyat tertindas gitu ya. Itu jadi satu kebanggaan juga buat saya. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Bahas isu PKI Gaya Baru bangkit di Indonesia, aktivis 60-an buka suara bawa nama PDIP. Isu PKI bangkit kembali dengan gaya baru di Indonesia semakin menyeruak ke ranah publik di tengah detik-detik peringatan G30S pada 30 September 2021 mendatang. Hal itu membuat Profesor Salim Said, seorang akademisi sekaligus aktivis tahun 1960-an, buka suara. Menyoroti ungkapan Dr. Ripka Ciptaning yang mengatakan bahwa ia bangga menjadi anak PKI, Salim Said menyatakan bahwa ada banyak tafsiran mengenai hal itu. Itu kan tergantung tafsiran orang. Apakah kebangkitan itu ditafsirkan dari pernyataan Dr. Ripka Ciptaning, bangga sebagai anak PKI dan mengaku dua hal penting. Ujar aktivis 60-an itu dikutip dari kanal YouTube Refli Harun, Rabu 22 September 2021. Dia mengakui dia pejabat penting di PDIP di Bandung dan mengakui bahwa banyak anak PKI ada di PDIP. Begitu sambungnya. Ada 3 tafsiran yang dituturkan Salim Said soal pernyataan Ripka Ciptaning terkait ada banyak anak PKI di PDIP. Pertama, kata dia, orang bisa menafsirkan jika PDIP menjadi rumah bagi anak-anak PKI kedua. Publik bakal mengira jika PDIP menganggap PKI itu tidak apa-apa. Sementara yang ketiga, guru besar ilmu politik Universitas Pertahanan Indonesia itu mengatakan jika orang luar bakal menilai bahwasanya PKI ada di dalam kekuasaan pemerintah Indonesia. Tapi orang luar punya tafsiran lain, apa tafsirannya? PKI itu ada di dalam kekuasaan. Kemudian Salim juga menambahkan jika PKI itu sangat pintar bersembunyi di dalam kekuasaan dan menggerakkan tangan para penguasa untuk kepentingan partai komunis itu sendiri. Namun menyikapi isu bangkitnya komunisme di Indonesia dengan gaya baru, aktivis 60-an itu menegaskan bahwa belum ada bukti kuat untuk menyikapi hal tersebut. Memasuki bulan September, perbincangan soal PKI kembali menguat di media sosial. Hal itu tidak terlepas dari catatan sejarah kelam soal pengkhianatan PKI pada 30 September tahun 1965 yang kini dikenal sebagai G30S PKI. Berkaitan dengan itu, pakar hukum tata negara Refli Harun baru-baru ini mengulas soal isu kemunculan PKI. Hal itu diungkap dalam video terbaru yang tayang Rabu 22 September dengan judul "Salah satu beban Jokowi itu dituduh PKI" di kanal YouTube-nya bersama dengan guru besar Universitas Pertahanan, Profesor Salim Said. Semula Refli Harun menyinggung soal adanya isu kemunculan PKI gaya baru seperti diungkap mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio.
Gatot Nurmantio itu ngotot sekali mengatakan bahwa komunisme gaya baru itu sedang bangkit. Menanggapi hal itu, Profesor Salim Said mengatakan bahwa soal adanya isu kemunculan komunisme atau PKI gaya baru kembali ke penafsiran setiap orang. Itu tergantung tafsiran orang. Profesor Salim juga turut menyinggung soal pengakuan politisi PDIP Ripka Ciptaning yang mengaku bangga jadi anak PKI yang memberikan makna berbeda di kalangan masyarakat. Namun katanya selama ini berdasarkan catatan sejarah, PKI memang pintar bersembunyi di dalam kekuasaan. Tak hanya itu, kata Profesor Salim, PKI juga piawai menggunakan tangan kekuasaan untuk kepentingan kelompoknya. Kalau mempelajari sejarah, menjelang Gestapo itu PKI pintar berada bersembunyi di dalam kekuasaan dan menggunakan tangan kekuasaan untuk kepentingan-kepentingan PKI. Ia juga mencontohkan dengan cerita komunis yang mampu masuk ke dalam kekuasaan dan menggunakan kekuasaan sejak masa kepemimpinan Soekarno. Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, memang belum ada bukti yang menegaskan soal kebangkitan atau adanya paham komunis. Namun, kata dia, cukup ada sejarah yang menjadi memori ingatan semua orang. Kan kita tidak punya, belum ada bukti tapi kita punya ingatan, ada track record. Begitu tegasnya. Gejala komunis makin nyata, jangan ragu untuk putar film G30 SPKI. Penayangan film G30 SPKI harus kembali digelurakan dan dilakukan sebagai pengingat anak bangsa mengenai sejarah kelam pemberontakan PKI yang hendak menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menjadi negara komunis. Pesan ini ditegaskan oleh Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, Anton Tabah Digdoyo, jelas peringatannya ketika ada gerakan 30 September. Bangsa Indonesia harus melek sejarah karena pentingnya sejarah. Kitab suci Al-Quran 70% berisikan sejarah. Memahami sejarah bisa lewat buku-buku, film drama, bahkan silabus kurikulum di lembaga pendidikan dan sarana lainnya, kata Anton Tabah pada redaksi Sabtu 18 September. Ia juga mengaku sepakat dengan pendapat para ahli bahwa penayangan film G30 SPKI diperlukan sebagai pengingat pemberontakan PKI sebagai fakta sejarah kelam bangsa Indonesia. Ini merupakan film dokumenter ilmiah berdasarkan saksi-saksi kunci peristiwa seperti putra-putri para jenderal korban G30 SPKI. Diperkuat fakta persidangan mahkamah yang sangat terbuka untuk umum dipimpin oleh Ali Said, ujar mantan petinggi Polri tersebut. Lewat film G30 SPKI, masyarakat dapat tahu sejarah dan diharapkan peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Jangan memfitnah sejarah tersebut merupakan rekayasa rezim Orba. Yang memfitnah harus buktikan dan yang akan buat film G30 SPKI versi keluarga PKI juga harus buktikan bahwa film tersebut adalah palsu. Kalau perlu dipersidangkan hukum terbuka. Selain itu, kewaspadaan akan kembalinya PKI serta komunisme di Indonesia juga penting dilakukan karena gejalanya pun semakin nyata. TNI sebagai lembaga pertahanan tetap harus aktif membasmi munculnya paham komunis. Sebab masalah ideologi bukan hanya masalah keamanan namun juga pertahanan. Begitu pungkasnya.